Oke, selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan membahas materi lanjutan kita tentang jarak bidang dengan bidang. Ini materi lanjutan di ruang 3 dimensi. Sebelumnya kita sudah membahas jarak garis dengan garis. Nah, coba diperhatikan ya. Apa itu jarak bidang dengan bidang? Jadi, sebelum kita membahas soal-soal, kita paham dulu maksud dari jarak bidang dengan bidang. Nah, jarak bidang dengan bidang itu diartikan panjang ruas garis yang tegak lurus pada kedua bidang. Jadi syaratnya ini harus tegak lurus, ini diperhatikan ya, tegak lurus dengan kedua bidang. Nah, kalau dua bidang tentunya harus yang searah ya, syarat kedua bidang harus searah. Jadi tidak boleh bidangnya berpotongan, karena kalau berpotongan berarti bidangnya sudah mempunyai jarak 0 ya. Oke, ilustrasinya seperti apa? Ini ada bidang yang satu di atas, ada bidang yang kedua di bawah. Ini jangan dibayangkan dalam 2 dimensi ya, bayangkan dalam 3 dimensi. Jadi gambar ini sebenarnya gambar persegi di atas sama di bawah. Anggap ini alas yang ditutupnya gitu. Anggap pada kubus ya. Nah, kalau dia jarak kedua bidang, berarti kita harus cari ruas garis yang kita hubungkan dari bidang satu dengan bidang kedua, dan bidang garis itu nanti tegak lurus dengan bidang yang satu dan juga bidang yang kedua. Kedua bidang ini harus tegak lurus seperti itu. Nah, jadi di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk menentukan jarak bidang dengan bidang, yang pertama bisa kamu pilih nanti garis yang mewakili bidang yang satu. Kalau ini kita misalkan bidang satu, ini bidang kedua, kita ambil garis yang mewakili bidang satu dan juga bidang kedua, usahakan nanti garisnya sejajar. Tapi misalnya gini, ini garis mewakili bidang yang satu ya. Nah, usahakan garis yang mewakili bidang kedua juga proyeksi dari garis yang pertama ya, supaya nanti garisnya tegak lurus dengan bidang. Jadi memang bisa garis ini, bisa garis ini, ada banyak garis ini, tapi usahakan proyeksinya ini, proyeksi garis merah ini kan ya pasti di pertengahan juga, kira-kira ini proyeksi. Jadi jangan diambil ini ya, karena kalau diambil ini nanti bidang yang ini sudah condong nanti jadi merah di sini, dia nggak tegak lurus lagi. Nah, setelah itu tarik ruas garis yang tegak lurus dengan kedua bidang ya, ruas garis yang tegak lurus dengan kedua bidang. Contohnya misalnya ini, kita ambil garis dari sini, kita misalkan titik A, titik B, kita hubungkan sehingga nanti ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus. Tegak lurus dengan bidang ini nanti juga ke bidang di sini nanti tegak lurus di situ ya. Nah, jadi tegak lurus dengan kedua bidang berarti kalau garisnya ini tegak lurus dengan bidang yang di bawah, maka garis ini juga tegak lurus dengan semua garis yang ada di bawah. Begitu juga di atas, garis ini tegak lurus dengan bidang di atas, garis ini juga akan tegak lurus dengan semua garis yang ada di bidang ini, terserah mau arah kemana. Oke, tapi yang melalui titik yang ini ya, titik yang ditembus garis ini, itulah dia yang tegak lurus. Maka jarak kedua bidang itulah disebutkan panjang ruas garis AB. Itulah jarak. Sebenarnya mudah ya, asal dia harus tegak lurus. Oke, kita coba lihat ke contoh soal. Contoh soal untuk materi ini. Nah, ini contoh soalnya. Pada sebuah gugus ABCDFGH dengan rusuk 8 cm, tentukanlah jarak ADHE dengan BCGF. Berarti kita cari dulu yang bagian A, kita gambar dulu gugusnya seperti ini. Maka ADHE berarti ini dia. Kemudian BCGF berarti yang kanan ini, kiri kanan ya. Nah, jarak kedua bidang ini yang tegak lurus kira-kira di mana? Ya, kalau kita lihat sekilas, karena ini sisi dalam kubus, ini tegak-tegak di kiri, ini kanan. Ya, ini garis AB ini kan pasti tegak lurus ya. Ya, AB itu tegak lurus dengan ini tegak lurus. Ini tegak lurus ya. Berarti jaraknya ya sepanjang rusuknya gitu ya. Atau kalau mau ambil perwakilan garis boleh seperti yang kita lihat tadi. Ambil perwakilan garis misalnya di bidang AH, bidang
ADHE, yaitu A, proyeksinya itu ke sini kan di diagonal bidang juga seperti ini. Seperti ini dia. Maka kalau kita hubungkan pertengahannya, misalnya ini kita buat pertengahannya, berarti kalau ada diagonal seperti ini perpotongan di tengah ya. Nah, kalau ini kita hubungkan titik tengahnya itu yang ini. Nah, tentu nanti ini tegak lurus ya, ini tegak lurus. Ini juga tegak lurus. Nah, tegak lurus, ya panjangnya ini kan sepanjang ini juga. Ini sepanjang ini juga. Yaitu berarti jarak bidang ADHE dengan bidang BCGF itu sepanjang 8. Itulah jarak bidang yang ini. Maka jarak A dengan BF adalah sepanjang 8 cm. Itu sepanjang rusuknya sendiri ya, 8 cm. Kira-kira seperti itu. Bagaimana untuk yang bagian B? Untuk yang bagian B-nya ABCD dengan EFGH. ABCD dengan EFGH kita gambar dulu kubusnya. ABCD berarti yang ini, EFGH yang ini, ABCD yang di sini kan gitu. Ini alas dan tutup hampir sama dengan soal yang tadi. Kalau kita lihat sekilas sebenarnya ini sudah tegak lurus ya. AI, BF, CG ini kan sudah tegak lurus dengan bidang karena ini pada kubus ya. Kalau sedang bawah kan tegak dengan rusuk-rusuknya ini. Ya itulah jaraknya. Berarti jaraknya ini ya sepanjang 8 gitu. Itu ya. Nah, kalau kita buat ini tadi rusuknya 8. Itu kalau kita buat garis bantunya ya boleh aja kita buat garis bantu. Sama kayak di model bagian A, ini kita buat garis bantu perwakilan garis yang mewakili bidang EG. EG ini garis yang mewakili bidang FGH. Kemudian garis AC itu proyeksinya ke bidang ini, proyeksi garis ya. Dan ini juga mewakili ABCD. Nah, kalau kita tarik perpotongannya nanti titik tengah seperti ini. Ada kesalahan sedikit ini ya. Oke, kalau kita hubungkan perpotongan garis ini, kita hubungkan perpotongannya, kita misalkan warna biru ya. Titik tengahnya ini kan bakalan tegak lurus dengan bidang, tegak lurus dengan garis AC, juga ini tegak lurus dengan garis AF, tegak lurus juga ini nanti dengan AF, tegak lurus dengan bidang ya. Tentu panjangnya ini ya sepanjang 8 juga ya, ini 8, 8, 8 sepanjang rusuknya. Berarti jarak bidang ABCD dengan FGH itu 8 cm, kira-kira seperti itu. Bisa ya? Oke, coba kita ke contoh yang lain. Contoh yang kedua mungkin. Nah, di sini soalnya masih kita buat contoh kubus. Pada kubus ABCD FGH dengan rusuk 2/3 cm, tentukanlah jarak bidang AFH dengan BDG. Nah, kita gambar dulu yang dimaksud di soal. Ini kubusnya ABCD FGH, rusuknya 2/3, panjangnya 2/3 cm. Lalu kita harus cari AFH. AFH itu bidangnya yang mana? Berarti AFH, AF, kemudian FH, kemudian HH. Itulah bidang AFH. Ini segitiga apa? Sama sisi ya. Kenapa? Karena AF itu bidang diagonal bidang, FH itu diagonal bidang di atap, di alas, di atap, ditutup, maksudnya AH itu diagonal di samping kiri ya, bidang kiri. Itulah bidang AFH. Dengan bidang BDG itu, BDG kalau kita bedakan warnanya, ini BDG dari D ke B, dari B-nya ke G, dari G-nya ke D. Ini ternyata juga diagonal bidang semua sisi-sisinya. Berarti segitiga ini segitiga sama sisi ya. Berarti ini sebenarnya kongruen ya. Cuman ini bedanya, ini arahnya runcingnya ke bawah, ini runcingnya ke atas, tapi dia searah, sejajar, sama-sama serong kiri kanan atas ya, serong kiri kanan atas maksudnya. Nah, bidang ini searah, berarti jaraknya ini seperti tadi yang sudah dijelaskan di langkah-langkah, bahwa kita tarik dulu garis
yang mewakili bidang bidang AFH. Nah, mewakili bidang AFH kita tarik aja garis dari A ke sini ya. Nah, ke pertengahannya ini. Nah, karena kalau kita lihat ini A ke garis FH ini pertengahannya di FH. Ini kan garis tinggi sekaligus garis berat untuk segitiga AFH. Begitu juga ini kalau diproyeksikan ke bidang ini, dia juga di pertengahannya di sini. Kira-kira seperti ini. Nah, inilah garis yang mewakili bidang AFH. Ini garis yang mewakili bidang BGD ya, BGD atau BDG. Berarti jarak kedua bidang ini diwakili garis ini, ya itulah jarak garis inilah yang sebenarnya kita cari. Nah, gimana menghitungnya? Ini kita bisa hubungkan ini garis bantu di sini, EKG itu kan diagonal bidang ya. A ke C ini diagonal bidang. Nanti ini kena di tengah-tengah ini gitu ya. Jadi sebenarnya ini bidang AEGC ini sebenarnya bidangnya persegi panjang nanti. Oke, jadi bisa dibayangkan supaya mudah, boleh kita taruh dulu di sini. Nah, ini dia. Nah, ini dia mana tadi A-nya di sini, sedangkan C-nya di sini, G-nya di sini, E-nya yang ini, kan gitu. Sedangkan ini titik tengah diagonal ini, AC itu kan diagonal bidang pada kubus. Nah, kalau diagonal bidang kubus, berapa rumus diagonal bidang? R akar 2 ya. Berarti AC itu sama dengan R akar 2. Nah, sedangkan jari-jari rusuknya 2 akar 3. Berarti 2 akar 3 akar 2 kan gitu. 2 akar 3 akar 2 gitu. 2 akar 3 akar 2 berarti sama dengan 2 akar 6 ya, akar 3 kali akar 2. Berarti AC itu 2 akar 6. Dari sini ke sini 2 akar 6. 2 akar 6. PG-nya juga 2 akar 6 ya. Lalu CG-nya itu adalah rusuk. Jadi kan CG kan rusuk. Berarti ini 2 akar 3 ya. 2 akar 3. Oke, selanjutnya kita mau cari jarak bidang dengan bidang diwakili garis ini. Kalau kita sebutkan nama garisnya ini, katakanlah garisnya titik tengah ini kita buat misalnya O, titik tengah di sini kita buat P. Tentu nanti EO itu setengah dari diagonal bidang ya, setengah dari EG-nya kan. Oke, kalau menentukan jaraknya ini kita bisa tarik garis dari titik, salah satu titik di sini yang tegak lurus ke sini kan gitu. Jarak garis ke garis. Berarti dia di mana? Ya, kalau misalnya titiknya kita ambil di sini, maka nanti ini dia yang tegak lurus. Kan kira-kira seperti ini ya. Ini tegak lurus di sini. Kira-kira kan seperti itu. Jadi kalau seperti itu bisa kita nanti buat ini, kita buat aja garis bantu ya, dari di perpotongan ini titik tengah EG itu yaitu O dengan P kita hubungkan. OP ini kan sejajar dengan AE GC, berarti sama juga panjangnya ya, sama panjang. Nah, setelah kita buat garis bantu ini, tentu kita lihat di O itu kan siku-siku. Berarti kalau kita perhatikan segitiga segitiga GOP, siku-siku di O, sedangkan OP tadi 2 akar 3 sama panjangnya dengan GC, ini 2 akar 3. Kemudian OG itu panjangnya setengah dari EG itu sama dengan AC tadi. Berarti kalau setengahnya dibagi 2 lah ini, berarti tinggal akar 6. Ini akar 6. Kan gitu. Maka kita cari O ke sini, atau kita buat ini X. Ini yang kita hitung kan gitu.
Nah, tapi sebelum menghitung ini, kita cari dulu panjang PG. Ya, dari segitiga apa? Dari segitiga GOP, kita cari dulu panjang PG. PG-nya itu kita cari, kebetulan dia sisi miring, maka PG itu sama dengan apa PG? Berarti OG kuadrat ditambah OP kuadrat, kan gitu ya. Nah, berarti OG-nya sama dengan berapa? OG-nya akar 6. Berarti kalau akar 6 dikuadratkan ditambah OP-nya 2 akar 3, ini juga dikuadratkan. Oke, lanjut. Maka PG-nya sama dengan PG itu berarti berapa ini? Akar 6 kuadrat berarti 6 ya. 6 ditambah 2 kuadrat 4. Akar 3 berarti jadi 3. 4 kali 3 12. Maka ini sama dengan akar dari apa? 18. Akar 18 itu 9 kali 2 ya. 9 itu diakari 3. Berarti 3 akar 2. 3 akar 2. Maka panjang atau jarak PG ini adalah 3 akar 2. Kita dapatnya 3 akar 2. Oke, nah yang kita hitung kan X yang ini. Nah, kalau X ini bisa kita cari kesamaan luas dari segitiga POG ya, masih segitiga POG atau GOP sama ya. Kita bisa pakai kesamaan luas. Oke, kita pakai kesamaan luas kenapa? Karena kita bisa bandingkan luas segitiga ini jika ini alasnya, ini tingginya. Jika ini alasnya, ini nanti tingginya. Ada siku-siku di sini, siku-siku di sini ya. Maka untuk kesamaan luas segitiga ini kan bisa, kalau rumus segitiga luasnya setengah alas kali tinggi. Kalau kita buat alasnya PG, maka tingginya kan yang tegak lurus dengan PG, berarti X. Ya ini dia X. Sama hasilnya nanti kalau setengah alas kita bandingkan, kalau alasnya nanti OG, maka tingginya yang tegak lurus dengan alas, berarti yang tegak lurus dengan ini OP. Ya, inilah dia kesamaan luas. Nah, seperti ini berarti bisa kita coret ya. Kita coret persamaan ini, setengahnya habis. PG-nya berapa? 3 akar 2. 3 akar 2 dikali X. X-nya yang mau kita hitung. OG-nya itu akar 6 dikali OP-nya. OP-nya yang ini ya, akar 2 akar 3 ya, 2 akar 3. Nah, gimana menghitung soal ini? Ini kita coret yang bisa dicoret. Kebetulan ini akar 2 bisa dengan akar 6 dicoret, sama-sama dibagi akar 2, ini habis. Ini dibagi akar 2 berarti jadi akar 3. Maka ini jadi 3X sama dengan, ini akar 3 kali 2 akar 3 berarti 6 ya. Ya kan, 6. Maka X sama dengan 6 bagi 3, yaitu 2. Maka 2 lah jarak kedua bidang. Kira-kira seperti itu. Bisa ya dipahami ya. Oke, tapi sebenarnya bisa juga kita, kalau udah biasa ini EC ini kan diagonal diagonal bidang ya. Ini kan dibagi 3 ini, yang sama panjang ya bagi 3 aja dari diagonal bidang. Itulah jarak ini. Bisa juga seperti itu. Karena rusuknya kan 2 akar 3. Nah, maksudnya gimana? Coba kita lihat. Kalau diagonal bidang EC itu kan diagonal ruang ya. EC kan diagonal ruang. Berarti diagonal ruang kan rumusnya R akar 3 ya. R akar 3. Nah, kalau kita buat pakai cara gampangnya, nanti dia seperti ini dia. Nah, gambarnya ini. Oke, ini kita hapus dulu yang ini ya. Karena tadi ini tadi E-nya ya. Ini C. EC itu kan diagonal, rusuknya tadi, rusuk di soal tadi diketahui rusuk sama dengan berapa tadi rusuknya? 2 akar 3 ya. 2 akar 3 ya. Oke. Berarti ini
kalau kita tarik garis dari E ke C, ini kan EC itu kan kalau di kubus tadi kan diagonal ruang ya. EC kan diagonal ruang. EC itu kan diagonal ruang. Kalau diagonal ruang kan rumusnya R akar 3. Sementara rusuknya tadi atau R-nya kan R2 akar 3. Berarti itu akar 3 dikali akar 3 ya. Berarti sama dengan 6. 6. Berarti EC-nya 6. Nah, sementara EC ini tadi mewakili bidang, garis yang mewakili bidang. Jarak ini ke sini, garis ini kalau kita hubungkan, ini kan membagi 3 yang sama panjang. Ini bagi 3 ini sama, yang ini juga sama. Artinya ini ada bagi 3, berarti ini sepertiganya, sepertiga garis ini juga sepertiga garis EC, yang ini juga sepertiga garis EC. Nah, kita kan mau cari jarak kedua garis ini kan tegak lurus nanti nih. Ini pasti tegak lurus. Berarti jarak kedua bidang ini sama dengan sepertiga dari sepertiga dari C. Maka jarak kedua garis di sini, atau tadi jarak bidang ya, sini kedua garis ya, kedua garis mewakili bidang. Jarak kedua garis itu sama dengan 1/3 dari diagonal ruang. Sepertiga diagonal ruang. Diagonal ruang kan R akar 3. Nah, berarti ini sama dengan 1/3 kali R akar 3. Ini tadi 6 ya. 1/3 kali 6. Berarti sama dengan 2. Itulah yang kita cari. Dan jawabannya 2 tadi, X. Oke, bisa juga seperti ini ya. Oke, coba kita ke contoh selanjutnya. Nah, ini dia soal jarak bidang dengan bidang. Pada kubus ABCD GH, rusuknya 6 akar 5, titik P, QR berturut-turut adalah pertengahan AB, BF, CG, DH. Tentukan jarak bidang BCSB dengan bidang QRHE, gitu ya. Maka ini kita gambar dulu kubusnya. Rusuknya diketahui 6 akar 5. 6 akar 5. Titik P, QRS berturut-turut pertengahan AE, BF, CG, DH. Berarti P itu di pertengahan AE, di sini tengah-tengahnya, ini titik P. Q itu di pertengahan BF, karena katanya tadi berturut-turut ya. Berarti ini Q-nya. R itu CG di tengah-tengahnya, ini R. S itu DH, pertengah-tengahan DH, berarti di sini dia tengah-tengahnya, ini S. Oke, lalu kita tentukan jarak bidang BCSP. Kita gambar dulu bidangnya BCSP. BC-nya di sini, SP-nya yang ini. Berarti bidang BCSP kita hubungkan yang ini. Ternyata bidangnya persegi panjang ya, persegi panjang BCSP. Lalu bidang QRHE, QR-nya di sini kita bedakan warnanya. QR-nya yang ini tengah dengan tengahnya ini tadi dihubungkan. Kita hubungkan dengan AE. Ini H, ini AE-nya, ini EQ-nya. Kan gini, inilah QRHE. Ternyata bidang ini persegi panjang juga. Nah, searah ya, dan searah. Maka jarak kedua bidang itu sebenarnya ambil garis yang mewakili bidang, juga di bidang bawah, ambil yang tegak lurus dengan kedua bidang. Kalau dari modelnya ini kan bisa kita ambil EQ dengan PQ, garis yang mewakili bidang. Karena ini sejajar dengan ini bisa kita ambil. Berarti ini kalau kita gambar kira-kira seperti ini dia. Inilah tadi A. Bidang yang ini kita ambilnya bidang depan ini. Ini B, yang ini Q, yang ini F, yang ini E-nya, dan ini P-nya. Nah, jadi PB-nya ini tadi, PB-nya, ini EQ-nya. Oke.
Karena ini sudah garis mewakili bidang ya, EQ-nya sudah garis yang mewakili bidang persegi panjang QRHI, dan PB-nya mewakili bidang BC SP gitu dia. Maka cukup kita hitung jarak kedua garis ini. Maka untuk menghitung ini kita ambil salah satu titik kan gitu di salah satu garis, katakanlah dari garis PB ini kita ambil titik di sini, kita tarik yang tegak lurus dengan garis yang di depan ini, garis QE tegak lurus kira-kira nanti seperti ini kan gitu. Inilah yang kita hitung, katakan ini X. Nah seperti itu. Gimana cara menghitungnya ini? Berarti kita harus tarik dulu garis bantu PQ. Kalau buat garis bantunya nanti seperti ini ya. PQ ini kan sejajar dengan EF, sejajar juga dengan AB. Berarti kalau ini sudah sejajar, berarti sama panjang juga ini PQ, AB, EF. AB nya tadi 6 akar 5 ya. Berarti panjang AB 6 akar 5, tentu PQ nya juga 6 akar 5, ini juga 6 akar 5. Nah kalau ini sejajar tadi, ini pasti siku-siku ya, siku-siku. Kita mau cari X, berarti cukup cari kesamaan luas saja bisa. EP nya berapa? Setengah dari AE. AE nya itu kan rusuk, berarti kalau setengahnya ini 6 akar 5 dibagi 2, berarti ini 3 akar 5 ya, setengah-setengahnya. Ini 3 akar 5, ini juga 3 akar 5. Nah gitu dia. Maka cukup perhatikan segitiga EPQ, segitiga EPQ. Nah kita coba hitung sisi miringnya dulu. Dari segitiga EPQ, siku-siku di P, bisa kita cari EQ nya. EQ sama dengan EQ ya, QE sama dengan akar dari Pitagoras ya, EP kuadrat ditambah PQ kuadratnya gitu, PQ kuadrat. Ini sama dengan EP nya berapa? EP nya 3 akar 5, ini kita kuadratkan, ditambah PQ, PQ nya 6 akar 5, 6 akar 5, ini juga dikuadratkan, ini diakari. Ini sama dengan berapa? 3 akar 5 kuadrat. 3 kuadrat kan 9. 9 kali 5 45 ya, 45. Ditambah 6 kuadrat 36. 36 kali 5 36 kali 5 180 ya, 180. Oke. Maka ini sama dengan akar dari berapa ini? 45 tambah 180, 225 ya, 225. Tentu akar 225 sama dengan 15. Oke. Nah maka ini kok jelek kali ya, kita coba. Maka akar dari 225 tadi 15, itulah yang EQ nya ya, 15. Nah berarti EQ ini 15, panjangnya ini 15. Kita mau hitung jarak dari garis ini ke garis ini, yaitu X, panjangnya di sini. Berarti bisa pakai kesamaan luas. Kenapa bisa? Karena ada di sini siku, ada di sini siku. Kita bandingkan. Dari segitiga apa tadi namanya? EPQ, kita kalau pakai kesamaan luas, Nah, kesamaan luas seperti kita tahu kalau luas segitiga kan rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya kalau kita pakai EQ nya kalau kita pakai alas, tentu tingginya yang tegak lurus dengan EQ, berarti X. Ya, ini dia X sama dengan setengah kali alasnya. Kalau alasnya kita pakai PQ nya, maka tingginya EP ya, atau PE, EP. Nah ini bisa dicoret ya, kita coret setengah habis. EQ nya berapa? 15, kita tinggal buat aja 15 dikali X sama dengan PQ nya 6 akar 5, EP nya 3 akar 5.
Oke, berarti ini sama dengan, ini bisa coret ya, dengan dicoret 15 dengan 3 bisa dicoret, berarti ini jadi 5 ya, sehingga nanti ini 5x sama dengan 6 kali akar 5 kali akar 5 kan, 6 kali 5 ya, 5 nya bisa coret, berarti x nya sama dengan 6. Maka jarak kedua garis ini sama dengan 6 cm, dan kedua garis itulah tadi mewakili bidang yang ini, karena ini tadi jaraknya yang tegak lurus. Inilah ya jarak kedua bidang, dan itu yang tegak lurus ya. Oke, seperti itulah pembahasan untuk jarak bidang dengan bidang. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan nanti ditanya bila masih belum paham, kita akan diskusikan bersama-sama. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai bertemu kembali. Selamat pagi.